Oke, baik karena tadi sudah ditunggu 15 menit, belum ada pertambahan yang signifikan. Saya anggap kita dapat mewakili, semoga yang hadir dapat mewakili dari masing-masing prodi dan masing-masing kampus ya, teman-teman. Oke, Bismillah, saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore yang cerah ini, kita semua bisa berkumpul di acara sosialisasi kegiatan company visit atau studi ekskursi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Lamongan di tahun 2025. Puji syukur kehadirat Allah, kita semua diberikan keleluasaan waktu. Mohon maaf, saya mengambil waktunya sore hari ya. Semoga yang hadir di sini memang dalam kondisi yang leluasa untuk menghadiri acara ini. Karena pertimbangan satu dan lain hal, maka saya memilih acara sore hari. Kemudian mungkin sebelum mulai acara sosialisasi, di sini ada yang belum pernah sama sekali mengetahui saya atau berkenalan dengan saya, maka izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dita Pratiwi Kusumaning Tias, saya dosen dari Prodi S1 Ekonomi Syariah Umrah. Di sini saya sebagai ketua pelaksana dari kegiatan company visit atau studi ekskursi FEB Umrah tahun 2025. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu, kemarin bertemu waktu acara diskusi, ada yang belum sebelumnya. Oke, untuk acara hari ini teman-teman, izinkan saya untuk terlebih dahulu menyampaikan hasil rapat, kemudian mensosialisasikan kegiatan, kemudian sesi diskusi dan tanya jawab mungkin bisa di akhir acara ya teman-teman. Nanti kita adakan sesinya setelah saya selesai memberikan informasinya terlebih dahulu agar acaranya lebih tertib. Gitu ya, teman-teman semua ya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Bagaimana teman-teman? Oke, bisa. Bismillah. Teman-teman semuanya, mungkin kemarin ada yang sudah tahu dan sudah mengisi polling ya dari yang saya share lewat Google Form terkait dengan kegiatan company visit ini. Dari kegiatan tadi, dari polling yang kalian isi, kemudian dari pertimbangan seluruh dosen FEB Umlah, akhirnya memutuskan bahwa kegiatan company visit akan dilakukan di Solo dan Karanganyar. Tanggalnya insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 April 2025. Kemudian, acara ini bersifat wajib. Kemudian setiap mahasiswa akan didampingi oleh dosen. Jadi ada setiap 8 mahasiswa akan didampingi oleh satu dosen pendamping, yang dosen pendamping akan bertugas untuk mendampingi peserta selama di perjalanan, kemudian selama masa pelaksanaan company visit, kemudian sampai kepada pembimbingan penyusunan laporan akhir dari company visit tersebut. Kemudian yang informasi selanjutnya, company visit ini tadi sifatnya wajib dari fakultas. Akhir dari kegiatan, mahasiswa diharapkan akan menyusun laporan akhir. Laporan akhir ini tidak disusun oleh individu, tetapi berdasarkan kelompok. Kelompoknya terdiri dari 3 orang. Nanti kelompoknya dapat disusun oleh setiap masing-masing mahasiswa, dapat memilih sendiri berdasarkan daftar yang sudah saya susun. Daftar ini nanti didasarkan pada nama mahasiswa beserta nama pembimbingnya. Saya izin untuk men-share agar lebih jelasnya teman-teman.
Nah, sambil menunggu kegiatan ini, insya Allah akan dilakukan, studi ekskursi akan dilakukan. Yang pertama, akan dilaksanakan seminar insya Allah di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Kegiatan seminar ini di istilahnya dipesan khusus oleh dosen-dosen FEB agar kita mahasiswa UMLA ini memiliki perbandingan keilmuan dengan universitas Muhammadiyah lain atau universitas lainnya. Jadi kita akan tahu bagaimana sih proses pembelajaran di sana, kemudian fasilitas di sana, kemudian dapat seminar seperti itu. Kemudian yang kedua, kegiatannya adalah kunjungan industri di perusahaan manufaktur. Insya Allah akan di perusahaan oleh-oleh. Yang perusahaan yang membuat oleh-oleh seperti bakpia dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan wisata. Kegiatan wisatanya nanti akan dilakukan wisata jeep adventure di daerah Telaga Sarang. Begitu teman-teman. Kemudian terkait dengan tadi laporan kegiatan. Oke, sudah nampak teman-teman di layar? Sudah, Bu. Sudah terlihat? Oke. Ada nggak? Octavian yang asih? Atau Vina Muhibanah, ada nggak? Apa Mbak? Maaf, terputus-putus. Maaf, terputus-putus Mbak. Halo? Maaf Mbak, keputus-putus Mbak suaranya. Oke, saya lanjut dulu ya. Ini tadi, Mbak Sri Wahyuni Triana. Oke, di sini, jadi di bawah, maaf, 12 ya, 12 mahasiswa didampingi oleh satu dosen pendamping. Nah, dari 12 ini, nanti laporannya akan disusun per 3 mahasiswa. Misalnya nanti Octavian ngasih, Vina Muhibana, Sri Wahyuni Triana, nanti akan membuat kelompok satu untuk membuat laporan. Nah, laporannya nanti akan diawasi oleh Pak Majid dan harus dilaporkan ke Pak Majid. Begitu. Nah, untuk masing-masing kelompok ini boleh mengacak asal tetap sesuai dengan dosen pembimbingnya. Misalnya Ferni Della Aryawati, pengennya satu kelompok dengan Octavian Asih, boleh. Yang jelas minimal dan maksimal dalam satu kelompok adalah 3 orang. Gitu. Sudah jelas terkait ini, teman-teman? Ya, Bu. Kemudian yang selanjutnya, informasi selanjutnya yang akan saya sampaikan terkait dengan format laporan keuangan. Format laporan company visit. Laporan company visit itu mirip dengan laporan kegiatan misalnya kayak PKL kalian, kemudian seperti di sini mungkin ada yang sudah sempro atau sudah mengikuti mata kuliah seminar proposal, pasti sudah tahu atau sering ikut karya ilmiah ya. Nah, di sini laporannya yang pasti yang pertama adalah format laporan company visit itu harus ada judulnya, halaman judul. Halaman judul itu yang di atas pasti judul kegiatan. Kemudian nanti ada logo, nama kelompok. Mohon maaf, Mas Aminur bisa di-mute terlebih dahulu. Oke. Mas Aminur.
Mas Aminur minta tolong di-mute ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi, laporannya halaman judul, kata pengantar, daftar isi, bab 1 pendahuluan, itu latar belakang masalah. Di sini bercerita terkait dengan kenapa sih mahasiswa itu membutuhkan kegiatan company visit. Yang kemudian, yang kedua tujuan kegiatan, yang ketiga manfaat kegiatan, yang keempat waktu dan tempat kegiatan. Bab 2 pembahasan. Pembahasan itu terkait dengan profil perusahaan yang dikunjungi, termasuk sejarah, unit kerja, produk, cabang, dan lain sebagainya. Serta pembahasan mengenai kegiatan yang dilakukan di perusahaan yang akan dikunjungi. Kegiatan company visit di sana waktu itu ngapain aja? Misalnya di Universitas Muhammadiyah Karanganyar ada seminar, kemudian ada keliling kampus, keliling universitas, nah itu diceritakan. Kemudian di pabrik, tadi pabrik oleh-oleh atau pabrik yang PT-nya itu masih diusahakan ya teman-teman, jadi saya belum bisa spill namanya, nama jelasnya. Kemudian nanti bisa diceritakan di sana apa saja yang didapat di tempat produksi, kemudian melihat apa saja, kemudian ada tour guide-nya kah, dikasih tahu terkait dengan produksinya, terkait dengan pemasarannya, dan apa saja informasi yang didapat selama company visit itu dilakukan. Kemudian yang terakhir itu bab penutup. Bab penutup berisi kesimpulan dari kegiatan itu, kemudian yang terakhir saran. Saran apa saja yang bisa dilakukan oleh panitia untuk tahun selanjutnya gitu. Kemudian lampiran berupa foto kegiatan. Oke, format penulisan, jenis dan ukuran huruf, Times New Roman, ukuran 12, ukuran kertas A4, margin kiri 4, atas 4, bawah 3, kanan 3. Judul, oke, bisa, halo, Mbak Aisyah dan Mbak Zunaidi bisa di-mute dulu sebentar ya. Oke, saya lanjut dulu. Nomor halaman ditulis di bagian bawah dan di posisi tengah kecuali pada halaman pertama setiap bab dan halaman muka atau cover. Pada halaman pertama tiap bab, nomor halaman ditulis bagian pojok kanan atas, sedangkan pada bagian cover nomor halaman dihilangkan. Penomoran tabel, kemudian nanti ada penomoran gambar, kemudian harus pakai citasi apa style. Ketentuan pelaporan, laporan dibuat oleh kelompok beranggotakan 3 mahasiswa tadi yang berasal dari dosen pendamping yang sama. Laporan paling lambat diserahkan pada dosen pendamping, yakni 2 minggu setelah kegiatan company visit selesai. Kemudian kegiatan pelaporan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh masing-masing dosen pendamping. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, informasi yang penting selanjutnya adalah terkait dengan pembayaran. Pembayaran itu pembayaran company visit ini sejumlah 810.000 yang harus dibayarkan ke Bu Ira, Ira Megaswara. Kalau prodi akuntansi pasti tahu, prodi-prodi lain mungkin nanti bisa menghubungi beliau di ruangan prodi akuntansi atau bisa mau membayar secara langsung menghadap beliau boleh, mau transfer ke rekening beliau boleh. Nanti edarannya saya share setelah kegiatan ini semuanya termasuk ke dalam format laporan dari kegiatan company visit tadi akan juga saya share di grup. Nah, untuk batas pembayarannya adalah tanggal 18 bulan April 2025. Begitu teman-teman, kurang lebih informasi yang dapat saya berikan. Sekarang saya akan buka sesi diskusi, tapi mohon untuk bisa agak kondusif ya satu-satu bertanyanya. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Oke, sambil menunggu bertanya, di sini apakah ada yang dari Prodi Manajemen Kampus 2?
Oke, sudah ada ya Mbak Sela Mahmudah ya. Kalau akuntansi kampus 2, Ada Ada, Bu. oke. Oke, alhamdulillah. Kalau yang dari kelas karyawan ada? Yang kelas karyawan ada? Nggak ada ya? Oke, nanti bisa saya share di grup ya terkait dengan hasil sosialisasi ini. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan kegiatannya? Atau ada mau diskusi barangkali? Ini dari tadi suara saya terdengar jelas kan ya? Ya, Bu, terdengar. Terdengar jelas, Bu. Informasinya bisa diterima dengan jelas kan ya? Iya, Bu. Oke, ini ada yang bertanya, Vela Devandriansyah. Pelaksanaannya di tanggal 29 sampai 30 April 2025, yakni bulan depan. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Rincian pembayaran. Oke, jadi pembayaran di sini akan dimaksudkan untuk penginapan, kemudian pembayaran wisata, pembayaran ke perusahaan, kemudian ada makan 5 kali, kemudian ada pembayaran jeep tadi, wisata jeep, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, Mbak Nur Anjeli. Nanti mungkin akan untuk lebih lengkapnya, karena kita pembayaran itu terkait dengan pembayaran, itu kaitannya tour and travel, nanti saya sampaikan tour and travelnya untuk membuat form yang bisa dapat dipahami perinciannya. Kemudian terkait dengan penginapan, insya Allah akan menginap di hotel bintang 3 atau yang setara. Kemudian dari pihak Tour and Travel menjanjikan untuk bus, oh ya tadi pembayaran juga termasuk perjalanan ya, termasuk bus itu sendiri. Nanti untuk kursinya 2 kursinya. Kumpulnya di mana Bu untuk kampus 2? Kampus 2 insya Allah akan kumpul di kampus 2, Mbak. Agar tidak terjadi kebingungan, apalagi yang kampus 2 ya, kalau misalnya nanti keberangkatannya lewat kampus 1, nanti agak repot. Saya usahakan keberangkatan kampus 2 di kampus 2. Ini jadinya di mana Bu? Solo apa Jogja? Solo Karanganyar, Mbak. Oke, teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu nanti daftar kelompoknya yang ada pendamping dosennya di-share nggih. Siap, nanti habis ini saya share. Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Mumpung ada sesi diskusi, silakan yang mau didiskusikan. Ini Mbak, ini Vela ini laki-laki atau perempuan ya? Saya agak bingung. Karena namanya Vela tapi foto profilnya laki-laki. Maaf ya, saya kurang paham dengan mahasiswa prodi lain karena saya tidak pernah mengajar kalian. Hanya 1-2 saja yang tahu, jadi mohon dimaklumi kalau saya salah memanggil
Mbak atau Masnya gitu ya. Oh, perempuan. Oke, Mbak Vela, terima kasih. Yang lain bagaimana, teman-teman? Cukup, Bu. Oke, cukup. Oke, Alhamdulillah kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman. Saya berterima kasih sekali lagi karena kalian sudah meluangkan waktunya untuk acara sore ini. Bismillah, semoga acara yang kita rancang ini akan lancar waktu pelaksanaannya. Mohon kerjasamanya juga teman-teman untuk melakukan pembayaran. Mohon untuk segera melunasinya. Kemudian untuk beberapa teman yang kemarin pengen ke Bandung, saya sebelumnya mohon maaf karena sudah saya sampaikan juga kepada mumpung ini ada forumnya ya, saya sampaikan permohonan maaf ke kalian. Saya sudah sampaikan dalam forum rapat, kemudian sampaikan polling dari kalian, tapi memang keputusannya untuk mencari jalan tengah yakni yang di Karanganyar karena itu jadi penengah antara yang di Bandung dan di Jawa Timur begitu teman-teman. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya atau mungkin kekecewaannya. Itu ya. Semoga kalian dapat berbesar hati dan dapat mensukseskan kegiatan ini dengan baik. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya tutup? Oke. Saya karena tidak ada yang ingin bertanya, saya anggap sudah paham semua. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, Bu Dita baru bisa masuk. Tidak. Oke, Pak Yet. Ini alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kegiatannya. Ya, Bu Dita, mohon maaf tadi. Sudah selesai, Pak Yet. Saya terima kasih, Bu Dita. Saya mengikuti bagian akhir tadi. Oke, terima kasih banyak ya Pak Yet. Saya tadi mohon maaf iya. Tidak bisa scroll sampai bawah. Terima kasih banyak Pak Yet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Kita tadi sudah selesai ada kafaratul majelis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live room ya teman-teman.